Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di dalam video saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rahmat Hendra Cahya. Saya dari Universitas Muhammadiyah Semarang. Saya dari Fakultas Teknik Informatika. Di dalam video ini, saya akan bercerita pada zaman sekarang, zaman eranya modern yang dimana zaman modern semakin sangat berkembang. Dan berkembang zamannya ini dipengaruhi oleh teknologi yang kian hari kian canggih. Salah satunya adalah teknologi komputer. Pada era sekarang, banyak perusahaan yang bekerja menggunakan sebuah komputer. Dengan komputer ini, pekerjaan dapat diselesaikan dengan mudah. Contohnya yaitu pekerjaan di bidang editing, administrasi, informatika, dan lainnya. Nah, dengan alat komputer ini, saya akan membahas perkembangan komputer dari masa ke masa. Munculnya komputer pertama. Komputer pertama kali ditemukan pada 1822 oleh seorang ahli matematika asal Inggris, Charles Babbage. Mulanya, Babbage bermaksud untuk menciptakan sebuah mesin hitung bertenaga uap yang dapat menghitung tabel angka. Mesin tersebut kemudian ia beri nama Difference Engine Zero dan digadang-gadang sebagai komputer pertama di dunia. Bentuk Difference Engine Zero sendiri sangat jauh berbeda dari kebanyakan model komputer modern saat ini. Meski demikian, prinsip kerja yang dimiliki mesin tersebut sama seperti komputer modern, yakni mampu melakukan perhitungan angka alias komputasi. Hingga pada 1890, seorang penemu bernama Herman Hollerith merancang sebuah sistem kartu yang mampu menghitung hasil sensus Amerika Serikat yang dilakukan pada 1880. Berkat inovasi tersebut, Hollerith berhasil menghemat anggaran pemerintah sebanyak 5 juta dolar Amerika Serikat. Selanjutnya, Hollerith terus mengembangkan potensinya di ranah teknologi, hingga akhirnya sukses mendirikan perusahaan komputer IBM, cikal bakal komputer digital. Cikal bakal komputer digital pertama dikembangkan pada 1930 adalah Alan Turing yang pertama kali mengembangkan mesin tersebut. Ia merupakan peneliti matematika yang sukses mengembangkan mesin yang dapat menjalankan sekumpulan perintah. Berkat kontribusinya, mesin tersebut kemudian diberi nama mesin Turing, Turing Machine, termasuk sebuah simulasi gagasannya yang bernama uji Turing. Komputer digital pertama dikembangkan oleh Konrad Zuse, seorang insinyur mesin asal Jerman. Sebelumnya Perang Dunia Kedua pecah, Zuse membangun komputer digital pertama bernama Z1 yang dapat diprogram. Nah, setelah saya membahas lahirnya komputer tadi, saya juga akan membahas lahirnya bahasa pemrograman, yang dimana bahasa pemrograman ini sangat bereratan dengan komputer. Lahirnya bahasa pemrograman pada 1954. Bahasa pemrograman dicetuskan untuk pertama kalinya oleh ilmuwan komputer wanita bernama Grace Hopper. Bahasa pemrograman bernama COBOL ini hadir untuk membantu pengguna komputer dalam menyampaikan perintah dalam bahasa Inggris. Sebab sebelumnya, pengguna komputer hanya dapat memberikan instruksi pada komputer menggunakan kumpulan baris angka. Sejak saat itu, bahasa pemrograman kemudian ikut berkembang seiring dengan evolusi yang terjadi komputer. Selanjutnya terciptalah bahasa pemrograman baru bernama Fortran yang dikembangkan oleh tim pemrograman IBM yang dipimpin oleh John Backus pada tahun 1954. Sebagai salah satu perusahaan yang fokus pada teknologi, IBM berambisi untuk memimpin tren komputer global. Perusahaan mulai menciptakan perangkat bernama IBM 650 untuk memulai dipasarkan secara massal. Sampai pada 1965, komputer dikenal sebagai alat menunjang untuk para ahli matematika, insinyur, hingga masyarakat kalangan umum. Nah, untuk tahun 1970-an dapat dibilang sebagai era kelahiran komputer pribadi, ditandai dengan munculnya ECROC Alto, sebuah komputer pribadi yang dapat menjalankan perintah seperti mengirimkan email dan mencetak dokumen. Satu hal yang paling beda dari ECROC Alto adalah desainnya yang sudah menyerupai komputer modern, sebab komputer ini telah dilengkapi dengan mouse, keyboard, serta layar. Di tahun yang sama, beberapa penemuan besar turut terjadi. Beberapa di antaranya seperti diciptakannya disket, Ethernet, serta chip Dynamic Access Memory. Sementara itu, Apple memulai didirikan pada tahun 1976 oleh Steve Jobs dan Steve Wozniak. Keduanya turut memperkenalkan Apple One, sebuah komputer single circuit pertama. Desain komputer pribadi kemudian disempurnakan oleh IBM lewat sebuah perangkat bernama Acorn.
Komputer ini sudah dilengkapi dengan chip Intel, 2 slot disket, keyboard, serta layar monitor yang berwarna. Berbagai penemuan lain kemudian ditemukan pada 1983. CD-ROM resmi hadir sebagai alat penyimpanan yang mampu menampung data hingga 550 MB. CD-ROM kemudian ditetapkan sebagai standar umum komputer era 2000-an. Memasuki abad ke-21, laju perkembangan perangkat komputer semakin pesat. Seiring dengan perkembangan teknologi, penggunaan disket dan CD-ROM mulai tersisihkan oleh media penyimpanan portable yang lebih canggih, yakni USB drive. Sementara itu, Apple semakin gencar menelurkan inovasi terbaru lewat sistem operasi bernama Mac OS X. Microsoft pun sebagai kompetitor juga meluncurkan sistem operasi yang lebih modern, Windows XP. Apple berhasil memimpin tren pasar berkat hadirnya iTunes. Kurang dari 1 pekan setelah dirilis, aplikasi pemutar musik ini sudah digunakan untuk mengunduh lebih dari 1 juta judul lagu. Hingga pada 2006, tren penggunaan laptop semakin menjamur di masyarakat. Hal ini turut didorong oleh hadirnya perangkat laptop MacBook Pro yang diperkenalkan oleh Steve Jobs. Perkembangan MacBook kembali dilanjutkan oleh generasi terbaru, MacBook Air pada 2007. Pada tahun yang sama, Steve Jobs turut memperkenalkan iPhone untuk pertama kalinya, diikuti oleh iPad pada 2010. Tahun 2011 ditandai sebagai tahun lahirnya berbagai penemuan, Internet of Things, IoT, Nest Learning Thermostat yang hadir pada tahun ini kemudian dikenal sebagai perangkat IoT pertama di dunia. Selanjutnya, berbagai produk IoT lainnya semakin menjamur di pasaran. Sebut saja seperti Apple Watch yang hadir pada 2015 untuk pertama kalinya. Apple turut mengumumkan iPad OS, sebuah sistem operasi yang dikhususkan iPad. Nah, demikian teman-teman yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan atau kesalahan dalam menyampaikan, silahkan komentar di bawah ini. Sekian dan terima kasih.